Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel saya, itu Thomas Zafran. Kali ini saya akan presentasikan tentang husband from it, yaitu smart farm for countries. Ya, dan ini bisa lewat dari aplikasi ataupun web, dari aplikasi Blink. Oke, dari kalian juga bisa follow untuk mengetahui lebih lanjut, bisa follow IG saya, atau bisa juga mengunjungi website saya, yaitu zafran.id, dan bisa subscribe juga itu saya Ahmad Zafran. Oke, lanjut saja ke materi. Jadi, seperti farm ini itu kita bisa memonitoring hewan ternak kita berapa banyak ya hewan ternak kita, berapa banyak hewan ternak kita, apa kondisi dia itu sehat atau enggak, kondisi airnya gimana, atau jumlah airnya berapa. Jadi di sini ya oke, untuk memonitoring atau mengontrol hewan kita. Oke, baik. Oke, lanjut. Di sini ada table of content, yaitu yang pertama pengertian husbandry. Yang ketiga, yang kedua, cara kerja husbandry bit. Yang ketiga, dampak husbandry bit di kehidupan kita. Yang keempat, kelebihan kekurangan husbandry bit. Oke, selanjutnya pengertian husbandry. Husbandry bit adalah penggunaan platform yang dikonekkan ke perangkat seperti handphone dan tablet untuk mengumpulkan berbagai macam informasi tentang kondisi hewan ternak yang diperoleh dari perangkat yang ditanam di peternakan. Jadi, misalnya kita bisa menanam perangkat di tanah, di lahan kita, perangkat atau sensor di lahan kita, yaitu fungsi untuk monitoring dan mengontrol hewan kita. Dan sebenarnya ini banyak sensor yang digunakan. Banyak sensor digunakan untuk penuhan air dan lain-lain. Oke, lanjut. Cara kerja husbandry yaitu kita bisa lewat aplikasi Blink. Pengelola peternakan dapat memantau dan mengontrol kepada hewan ternak melalui web atau suatu aplikasi. Sistem juga akan memberikan suatu informasi tentang berbagai parameter penting di lahan. Contoh, suhu hewan, kondisi hewan, dan lain-lain. Kita juga bisa memberi makan hewan ternak kita melalui aplikasi dan web secara otomatis. Kita juga bisa menjadwalkan waktu pemberian makan hewan ternak secara otomatis berdasarkan waktu yang diinginkan. Jadi kita bisa mengontrolnya itu lewat online seperti itu, dan juga lewat aplikasi Blink ya. Oke, itu juga bisa dijadwalkan seperti monitoring lewat aplikasi Blink, bisa di setting. Oke. Dan di sini ada alat-alat yang diperlukan, yaitu microbit. Ya, tentu microbit karena kita di sini masih menggunakan platform microbit ESP01. Oh ya, microbit ini adalah inti penyaluran data dan seperti induk mesin atau induk di suatu web atau di suatu perusahaan yang selalu menyalurkan data, yang menerima data dan menyalurkan data dan menyalurkan perintah. ESP01 adalah untuk menyalurkan sinyal kepada suatu perangkat yang kita gunakan untuk memantau hewan ternak seperti kambing, sapi, domba, atau ayam. Sensor MQ135 yaitu untuk membaca suatu gas atau bahan-bahan yang mengandung gas, berfungsi untuk membaca informasi tentang hewan ternak kita. Oke, selanjutnya itu alat yang kita gunakan juga yang next, yaitu ada expansion board, yaitu untuk microbit, untuk menampung kabel-kabel dari semua sensor yang dipakai dan menyalurkan data ke microbit. Jadi expansion board ini akan dicolok, dari microbit akan dicolokkan ke expansion board ini. Dan expansion board juga membutuhkan data, membutuhkan energi juga untuk aktif. Oke. Dan di sini juga banyak kabel-kabel atau colokan-colokan atau colok-colok yang bisa digunakan, yaitu ada pin, ada 5 volt, ada
ada energy fault, ada GND atau ground. Juga yang kedua, yang kelima yaitu ada sensor IR, yaitu untuk memantau suatu benda dan sinyal yang akan dikirim ke mikrobit lalu memprosesnya. Jadi sensor itu bisa membaca suatu benda seperti misalnya ada garis hitam, dia akan membaca lihat yang hitam, kemudian yang putih. Jadi seperti menjajah bahwa kita harus menghitung jalan itu, atau jadi bisa digunakan untuk menghitung jumlah hewan kita, ya. Dan sensor ACSR 4, yaitu untuk mengirim gelombang sinyal ultrasonik. Jadi sensor ini membutuhkan gelombang ultrasonik. Jadi sensor ini mengeluarkan gelombang ultrasonik yang tidak bisa didengar oleh kita, telinga kita, ya, dan bisa didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti lumba-lumba atau paus. Gelombang sinyal ultrasonik ke mikrobit untuk hasil pantauan si sensor pada hewan ternak. Jadi ultrasonik juga bisa memantau hewan ternak juga, ya. Dan yang ketiga itulah dampak husbandry bit, yaitu husbandry bit sangat berpengaruh kepada para hewan ternak untuk memudahkan mereka memantau hewan ternak mereka dalam mengawasi dan mengontrol hewan ternak. Kelebihan husbandry bit dan kekurangan, yaitu husbandry bit banyak kelebihan yang bisa kita dapatkan di husbandry bit ini, bukan hanya ditampilkan di sini saja. Yaitu kelebihannya mempermudah pengelola peternakan, dan yang kedua simple monitoring, alias automatic monitoring. Dan kekurangan husbandry bit yang lain juga mungkin juga banyak kurang, dan lain juga sangat membutuhkan sinyal di internet. Kalau di pedesaan atau jauh dari jangkauan internet itu sangat susah. Jadi peternak atau pengelola peternak itu mengelola itu hanya bisa dari luar. Jadi kita harus membutuhkan yang dapat itu banyak sinyal dan internet, dan tidak bisa memantau secara langsung. Kita hanya monitoring dari luar dan tidak melihat kondisi hewan ternak kita secara langsung. Ya, jadi kalau misalnya hewan itu sakit, ya kita harus menunggu data dulu. Jadi sedikit slow respon seperti itu. Dan mungkin juga banyak kekurangan dari husbandry bit ini yang tidak tercantum. Mungkin bagi saya, thank you so much yang udah nonton, and so mungkin banyak ada perkataan atau salah tingkah saya yang buat kalian ya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya, guys. Kali ini saya akan mereview website yang seperti yang husbandry, yang menggunakan objek seperti husbandry, yaitu pertama sebelum itu kalian bisa follow dulu YouTube saya bisa subscribe dulu, di like, dan bisa di follow juga IG saya, yaitu underscore Zofran. Dan kalian juga bisa mengunjungi website saya, yaitu zofradev.my.id. Oke, yang pertama kita akan mulai dengan review websitenya, yaitu adalah sebenarnya ada aplikasi juga buat melihatnya juga. Nah, kita akan review yang pertama website dulu, yaitu adalah pertama check in ya, seperti ini. Check in ini adalah check in. Nah, kalian bisa download juga check in ini. Kalian bisa untuk ini buat ini buat manajemen kandang enggak. Dan ini kan juga bisa ini kan juga bisa memanen ayam kalian sendiri di sini, ya. Misal sayamnya ada 15.000 ekor seperti ini. Dan ini menggunakan husbandry, menggunakan aplikasi atau website, bisa dua-duanya. Nah, seperti ini.
Ini, nah ini dia nih, ini websitenya. Nah websitenya check in. Nah di sini banyak nih, di Pestos juga lain-lain. Nah kan jadi biar hubungin check in farm. Oke, ini untuk check in yang pertama, ini home nya. Ini home nya nih, ini kan check in fresh. Nah, ini home nya tadi, check in smart farm. Yang ini karir. Nah ini kan bisa lihat sendiri di websitenya, langsung ya check in. Oke, yang kedua adalah efficiency. Seperti ini, kalian open. Setelah keload kalian open, oke, di sini adalah efficiency, yaitu tentang ikan atau ikan, udang dan lain-lain yang pokoknya berkaitan dengan fauna yang ada di laut atau di air. Nah ini untuk website efficiency seperti ini. Ini blog ya, ini blog, bukan blog, jadi karir tentang kami seperti ini. Kalian juga bisa mengunjungi langsung websitenya. Dan yang akan digunakan untuk husbandry adalah Bling seperti ini. Nah ini Bling IoT platform yang ini seperti ini blingannya. Oke, ini ada Bling, website Bling yang kita gunakan. Ini adalah Bling yang kita gunakan untuk project husbandry kita, husbandry.bit kita. Dan kita akan menggunakan aplikasi Bling seperti ini. Tapi kita tidak menggunakan, ada aplikasi yang web. Untuk Bling ini ada aplikasi dan yang web. Nah seperti ini. Oke, mungkin itu aja untuk review website dan aplikasi yang kita gunakan. Yang ada website yang buat referensi seperti check in atau efficiency. Ya. Masing-masing juga ada jobnya sendiri ya, yaitu check in untuk ayam dan yang efficiency untuk ikan dan hewan-hewan laut seperti itu. Dan kita untuk menggunakan projectnya kita menggunakan Bling app atau Bling ya, website bisa juga website. Dan mungkin segitu aja untuk reviewnya untuk ini ya, untuk reviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.